Akhirnya sepatu gue dilem mulu, jebol lagi dilem, karena kan ini sepatu ngelem mulu. Iya. Gitu. Dari captionnya. Iya sih, seneng banget gitu. Nah emang Boa gunain sosial media buat promosi kan, apalagi Instagram gitu. Nah kayak konten-konten juga Boa uploadnya di Instagram. Terus dari Instagram juga Boa dapet duit, ya alhamdulillah. Terus Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Selamat datang di podcast Literasi Digital. Yeay. Ada lagi Indi Arisa dan juga Satya Yozi di sini. Dan yang pasti kalian pasti lagi dengerinnya ada yang di Spotify-nya Siberkreasi atau mungkin di YouTube channelnya. Betul, Siberkreasi Siberkreasi juga. Haduh, hari ini seru banget ya. Gimana haduhnya? Haduh. Iya. Sekali lagi. Haduh. Agak diremix. Haduh. Cakep. Agak Yes. kurang kompak remixnya ya. Gak apa-apa, nanti coba lagi. Nanti kita bikin yang Di episode berikutnya ya. Jangan sekarang, agak PR ya. Betul. Hari ini harusnya kita banyak haha hihi. Ya, tapi lebih ke banyak huhu haha ya. Kenapa? Karena hari ini Jakarta macetnya lagi luar biasa. Luar biasa di luar. Biasa di luar. Jadi makanya hari ini agak lumayan menguras tenaga, tapi kita tetap semangat tentunya akan ngobrol-ngobrol sama salah satu bintang tamu kita hari ini. Betul. Saatnya tapi siapa tahu pas ini tayang udah lancar banget Jakarta. Tapi kan seenggaknya mereka tahu kayak oh berarti ini tuh kayaknya diambilnya di momen itu deh gitu. Oh ya benar-benar. Ya antara 2 hari inilah. 2 hari inilah gitu. Kapan coba tebak komen di bawah. Atau kan ternyata besok bulan lusa Gak jadi masalah lagi. pokoknya komen aja di bawah. Komen aja biar banyak ya. Iya gitu biar banyak. Biar engagement naik ya kan. Karena kalau kita ngebahas engagement pasti itu adalah hal yang paling dicari sama pelaku industri hiburan. Apalagi di era digital. Betul. Yang kita semua bisa bikin konten sendiri dan juga nggak harus masuk media-media konvensional. Betul. Contohnya ada siapa nih Indi yang pelaku industri hiburan tersebut? Baiklah ya, ini salah satu filmnya aku baru nonton juga kemarin-kemarin. Oh iya, ini bisa nonton film. Kenapa nggak bisa? Oh iya bener. Kenapa nggak bisa? Nggak, itu biar ada tektokan aja. Iya. Biar kayak pas kamu ngomong aku tuh nambahin karena dari tadi aku nggak nemu, jadi itu aja. Kayak oh ini bisa nonton film. Biar nggak dead air ya. Biar nggak dead air. Baiklah, filmnya itu lucu banget karena logatnya sangat khas. Logatnya sangat khas. Kayak gini juga kan logat yang khas banget. Nah coba ceritanya ntar ini post pro-nya jangan dulu diganti ke muka bintang tamunya, tapi coba bintang tamunya kita ngobrol dulu tadi kayak logatnya Yuni. Ya tapi suaranya doang, mukanya masih kita nih. Coba. Ngomong. diem aja. Ntar dulu. Oke, gak apa-apa. Coba lagi. Aja mengkonon Jeh. Kita wis teka, wis bengi arep turu. Mangan orang mangan sing penting kumpul. Iya, ya ojo ngono Jeh, mau wis mangan ora. Ya wis kok ngono, alaki kepriben ya kan. Nah, kira-kira bisa tebak ada siapa yang ngobrol sama kita hari ini? Langsung aja kita akan panggil untuk bergabung ngobrol bertiga sama kita. Ada Boa Sartika. Yeay. Boa yang vokalisnya Ariel ya? Itu Noah. Itu Noah. Kalau ini kan Boa. Yes, beda dong. Boa Sartika, selamat datang. Selamat datang juga. Boa ini dengar-dengar adalah seorang stand up comedian ya? Iya, benar. Dan sekarang dari situlah gerbang terbuka di dunia entertainment ini. Aku ngefans. Ceritain dong, apa suka nonton konten dia yang mana aja? Aku tuh justru nonton dia setelah masa kompetisi dia selesai. Jadi aku dulu nonton tuh pertamanya yang Kompas dulu. Kompas baru aku ngikutin yang di stasiun TV satunya tuh gitu. Nah itu stand up comedy juga. Yang duluan tuh yang mana ya? Yang Kompas dulu. Yang Kompas dulu kan gitu. Dan aku ngikutin terus kayak aku nonton. Dan akhirnya kayak aku lumayan tertarik dulu sama stand up comedian perempuan. Oh, berarti Boa tuh ikut beberapa kali kompetisi ya? Iya, 2 kali ikut kompetisi. Lumayan ambi, kayak abis ikut X Factor ikut lagi Idol. Iya, emang ambisius. Lebih ke BU ya kalau Iya benar. BU sih benar. Iya kan? Benar uang. Betul. Emang agak maruk sih. Nggak apa-apa. Yang penting berprestasi. Soalnya lumayan banyak juga kan yang dari Kompas akhirnya balik ikutan lagi yang di Indosiar kan. Nggak cuman Boa doang kok yang BU, yang lain BU juga. Betul. Gitu maksudnya kan. We're in this together. Betul.
Betul. Nah, Boa boleh gak sih ceritain sedikit tentang kiprah dan latar belakang seorang Boa Kartika memilih karir di industri entertainment ini? Apa karena kecebur udah terlanjur nih aku jadi stand up comedian gitu, udah dapat expo, apa gimana? Enggak sih, sebenarnya masuk stand up tuh cuman buat seneng-seneng. Oke. Kayak cuman buat ngeluarin aja unek-unek, kita cerita nih tapi diketawain gitu kan. Biasanya kalau cerita ke temen malah ngadu nasib kan. Iya bener. Aku juga gitu, aku juga kan. Aku juga pernah tahu. Kan lu masih mending gitu. Iya benar. Jadi mendang-mending kan. Iya. Kalau cerita dijadiin materi komedi tuh malah orang tuh ketawa dan kadang ada yang apresiasi gitu. Kayak kenapa nggak nulis novel aja? Nah itu kepanjangan. Iya. Kayak kisah hidup dia lebih ke potongan cerpen ya. Kalau dijadiin novel ribet dan juga belum tentu laku. Iya benar. Jadi pengen komedi di balutnya tuh. Jadi kayak berusaha berdamai. Apalagi waktu baru banget Boa masuk stand up, bapak Boa meninggal kan. Innalillahi. Nah itu Boa lagi sedih-sedihnya tuh. Setelah sebulan vakum dari stand up, Boa masuk lagi dan itu dibecandain sama anak-anak stand up. Kayak udah Boa jangan sedih gitu. Walaupun bapak Boa meninggal, tenang, bapak Boa lagi di ospek sama bapak gua gitu, dia surga gitu. Sama yang udah meninggal duluan. Iya kayak, oh beneran emang bapak gue di surga jadi mahasiswa gitu. Kayak gue kayak ternyata boleh dibercandain. Tapi dengar-dengar yang memang kalau kita ada perasaan sedih, bete apa segala macam, kalau udah dibercandain itu berarti kita udah berdamai ya katanya. Iya kayak bener-bener stand up tuh ngajarin Boa berdamai banget. Kayak nerima semua tuh gak harus diratapin gitu. Setuju. SE7 banyak. Tapi kamu ikutan stand up comedian, ikutan audisi gitu emang karena kamu lihat stand up comedian yang sebelumnya dan tertarik, atau karena dorongan dari teman dan lingkungan sekitar gitu, kayak lo lucu ikutan aja stand up comedian gitu nggak? Itu disuruh sih. Boa tuh kan masuknya senang-senang ya. Boa nggak mau masuk kompetisi karena Boa tuh orangnya nggak suka bersaing sebenarnya. Kayak capek gitu kan. Berarti bukan Virgo pasti zodiaknya ya? Bukan, Pisces. Saya Pisces. Wah. Kenapa dua narsum yang kita tanya dari episode sebelumnya nih teman-teman ya, zodiaknya sama kayak Boa, Pisces. Berarti kenapa Pisces banyak yang sukses? Iya sih, karena dreamy mereka. Iya. Daydreaming 24/7. Benar. Dan karena hari ini hujan, kan Pisces ikan, licin. Berenang. Suka berenang. Iya. Bener kan? Nice, Boah, nice. Ini alasan kenapa gue ngefans sama dia. Lanjut aja jawabannya. Terus gimana tuh yang kompetisi pertama kamu sampai berapa besar, and then berikutnya sampai berapa besar juga? Boa waktu pertama ikut kompetisi di Kompas kan. Nah itu Boa waktu itu masih sekolah, baru kelas 2 SMA. Terus Boa nggak mau bilang sama komunitas, Boa jadi ikut komunitas juga stand up Cikarang. Nah terus sama abang-abangan disuruh masuk. Abang-abangan stand up. Abang-abangan stand up. Abang ketemu gede. Tapi bukan abang-abangan yang bearing kos, bukan. Iya. Kalau itu kalau di Cikarang itu abang-abangan, kalau di Jakarta itu om-om. Sugar daddy itu. Kalau di sana masih abang-abangan kalau di Cikarang. Juga level abang-abangannya ya. Ya karena di sana sebutannya abang-abangan nih. Kalau di sini sugar daddy. Abang-abangan sugar ya. Abang-abangan sugar ya benar. Awas diabetes Terus disuruh gitu kayak, ayo Boa ikut aja Suci gitu. Terus lagian juga Cikarang belum ada yang ngewakilin gitu. Terus kan komik ceweknya di Cikarang juga satu doang, Boa doang. Terus jarang juga komik cewek yang ikut aja. Terus akhirnya yaudah deh Boa ikut. Nah waktu itu umur Boa belum 17 tahun. Oke. Jadi 4 hari lagi kayak kalau nggak salah Boa 17 tahun. Jadi di persyaratan harus 17 tahun. Terus kata abang-abangan, yaudah daftar dulu aja, kalau nggak boleh seenggaknya lu ketemu Pak Indro sama Panji bisa salaman gitu. Goalsnya salaman. Iya. Sama Terus Mas Panji dan emang saat itu Boa lagi ngefans banget sama Pak Indro. Kenapa nggak ikutan ini motor-motoran aja? Bisa ketemu juga loh. Iya atau sih. jadi montir ya, bisa ketemu sama Pak Indro. Ikutan ya. Harley Davidson. Iya betul. Tapi kan Boa nggak mampu beli Harley-nya. Nanti mampu kok. Nanti akan segera. Amin. Nah, akhirnya Boa ikut daftar. Nah daftar pas audisi Boa cuma bawain materi yang saat itu Boa punya doang. Kayak ya udahlah bawain aja gitu. Boa bawain materi tentang gue ini anak yatim, gara-gara anak yatim gue nggak bisa beli sepatu gitu, mesti ngumpulin dulu gitu-gitulah. Akhirnya sepatu gue dilem mulu, jebol lagi dilem, karena kan ini sepatu ngelem mulu. Iya gitu. Aku nonton yang gitu. Iya, terus lolos langsung dapat kartu
ini apa bebas hambatan kalau nggak salah, pokoknya lolos aja. Bahasanya lolos aja ya. Seperti Monopoly ya. Iya betul. Terus gue kayak gak nyangka gue lolos, padahal gue tuh beneran gak niat ikut audisi tuh, gak niat. Terus lolos, ikut sampai 6 besar. Keren. 6 besar, karena itu juga udah nyerah, udah nggak nulis materi, kayak ya udahlah bawain aja yang ada. Soalnya Boa udah pusing mikirin mau ulangan di sekolah. Karena sambil sekolah kan di momen itu. Ih berarti Boa kalau sampai begadang ngerjain materi kayaknya bisa sampai juara tuh. Enggak sih. Enggak pede juga sih. Waktu itu berarti 6 besar tuh ada siapa aja tuh? Ada Ridwan Remin, Oke. Mamat Al-Katiri. Mamat Al-Katiri itu bareng ya. Iya, Deswin Paki, Dani Beler, Coki Anwar. Berarti kamu cewek sendiri tuh di 6 besar. You go girl. Woman empowerment. Women empowerment. Just dulu dong, Bo. Iya, terus dulu. Iya, woman empowerment. Iya maksudnya woman empowerment aja. Iya. Nyemangatin cewek. Cowok kan nyemangatin cewek juga boleh kan. Bertiga kalau gitu kita oke Breng. Cakep. Berarti sekarang pertanyaannya dari Satya. Apa? Soalnya kamu yang hitam sendiri tadi. Sama aku hitam semua kulitnya. Mau gini hitam gua. Oke, Boa, kalau misalkan kita ngebahas tentang perjalanan kamu yang mulai dari stand up comedy. Terus akhirnya tadi udah disebut juga sama Indi udah mulai bermain di film Yuni. Iya. Yang sampai diputar di festival film internasional juga. Betul. Congratulations. Gila. Itu awalnya gimana ceritanya? Emang kamu kayak diniatin kayaknya gue gak mau stand up doang deh, pengen coba acting juga, atau justru kecemplung atau sampai yang kayak niat ikut kelas acting apa gimana? Atau sesimpel dapat broadcast WhatsApp atau dari grup WhatsApp ada casting, sering kan gitu? Iya. Enggak sih, Boa kan waktu itu kelar dari Indosiar tuh, Suca. Itu yang Indosiar, yang Suca. 6 besar. Nah, Boa masuk manajemen Indosiar. Terus diajak casting yuk gitu. Nah, nggak berapa lama kemudian ada tawaran lagi casting film. Film Yuni. Nah, Boa ikut tuh casting itu. Tapi saat itu Boa casting disuruh jadi cewek yang centil. Oh, which is nggak buah banget gitu. Iya, nggak buah banget ya kan. Masa sih? Tapi Boa kayaknya ceria-ceria, cheerful gitu. Tapi Boa nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Gimana sekali lagi? Wah, jangan diulang. Gak pantas banget. Jangan. Muka Boa be yourself aja. Iya. Stay true yourself. Iya. Jangan centil-centil gak pantas. Iya, I was myself 88 gitu lah. Gitu pokoknya. Wah. Wah, jadi orang gendut harus ketawa sambil nge-host tuh capek loh. Kasihan Satya. Oke, maaf. Oke, lanjut. Ya, terus akhirnya Boa casting. Terus abis itu gak berapa lama kemudian dipanggil lagi buat casting lagi. Kayaknya kurang cocok nih peran ini gitu. Nah, Boa jadi peran cewek tomboy yang ya udah cewek tomboy aja gitu. Terus lebih masuk sama kepribadian Boa in real life nggak? Masuk banget. Kayak aduh emang gue banget nih gitu. My celeb banget My gitu. celeb 88 banget nih. Iya, kayak akhirnya udah tuh. Terus tapi Boa agak kaget baca ininya apa skripnya gitu. Wah, seriusan nih ada adegan begini. Emang ada adegan apa? Ya adegan yang di rumah kosong yang itu gitu kayak wah ini film dewasa nih gitu. Oh, emang Boa nggak pernah? Nggak pernah. Gak pernah ketahuan. Untung mah Boa nggak pernah nonton YouTube. Oke, terus. Terus Boa agak kaget kayak gimana Boa masih tetap mau nggak, kata manajer Boa ditanya masih tetap mau nggak, mau nih kayaknya seru gitu. Tuh kan emang lu nya juga mau. Emang deep down juga kayak tertantang loh. Enggak, karena kan kalau di dunia nyata mau diem di rumah kosong kan takut ya. Iya. Kalau di film kan dapat duit ngapa-ngapain iya. Untung bukan Boa yang iya, bagian untungnya itunya. bukan Boa. Tapi Boa jadi tempat edukasi film Yuni tuh. Oke. Terus udah tuh Boa itu apa diterima. Abis casting diterima lolos. Nah terus belajar bahasa Jaseng itu. Jaseng itu Jawa Serang. Bukan Jawa Tongseng. Oh, iya. Bukan. Lucu lagi. Punchline terus loh. Soalnya rootsnya stand up comedy. Bridgingnya nggak ada, punchline terus. Oke. Terus akhirnya belajar tuh sekitar berapa ya? Ada kali kurang lebih sebulan lah. Sampai Boa tinggal di sana di daerah Serang, Cilegon, buat
terbiasa sama orang-orang sana, bahasanya, biar dapat logatnya, apanya, budayanya, sama emang kayak pendidikan di sana tuh kayak gitu, kayak lulus sekolah langsung nikah gitu. Jadi memang in real life pas pada saat Boa di sana niatnya untuk belajar bahasa juga ngelihat masyarakat sekitarnya juga kayak gitu ya habitnya ya. Iya, kayak bener ditanya anak-anak itu pas Boa kan jadi survei ke sekolahan juga, diajak survei, ditanya kamu lulus sekolah mau jadi apa? Ya sebenarnya mah pengen jadi ini kayaknya, tapi enggak deh, paling kerja pabrik kalau enggak nikah gitu. Kayak sama gitu, kayak di kampung Boa banget juga. Sebetulnya gitu. mereka punya mimpi tapi kayak tiba-tiba udah dipendam sendiri aja gitu ya. Wow, menarik. Akhirnya tapi ngobrol bisa sebulan dapat tuh logat-logatnya. Kebetulan Boas pernah denger logat-logat itu kayak ore, kita mah iya. Ore. Dande. Kenapa jadi Jepang? Iya, Dande. Salah. Sorry. Jadi buat Boa nggak susah lah ya. Susah sih. Oh tapi susah. Iya, karena kayak bahasanya lucu. Kalau menurut Boa kan kayak ada yang beberapa kayak apa nih gini-gini. Nah ada coachnya juga, coach bahasa. Kayak Boa tiap hari tuh PN, ini begini bener enggak? Terus PN. penulisan Voice note VN. Voice note. Bukan PPN ya, beda. VN. Maaf ya Bu Ahya, biasa kupingnya biasa di Jerman, gak biasa denger PN nggak. Kalau gua mah nangkep, rumah Ciledug nangkep gua mah. Bisa bedain F sama P. Bisa gua mah Faris Panjapa tuh ngerti gua mah. Ngerti gua mah. Faris Van Japa. Udah ya lanjut. Lanjut Bah. Ya, maafin Indi ya. Dimaafin kok. Emang Indi tuh dikasih cantik sama jago MC. Ngelucu mah kita aja Bah. Ya. Gak apa-apa, seenggaknya ada cantiknya. Ada cantiknya. Ya. Bagaimana makasihnya lagi? Soalnya masih panjang kok. Iya. Kukunya tajam banget kayak Ibu Tiri. Ibu Tiri banget bener. Mobil aku tuh namanya Tiri. Jadi aku Ibu Tiri. Iya. Takut banget. Sebuah informasi yang bermanfaat. Cas dong, gila ya. Terlalu gue batuk. Aduh. Coba diangkat dulu gini. Nah. Oke. Gitu. Jadi Boa dari situ belajar bahasa, iya, tapi belajar. kamu juga karena dicemplungin di situ belajar kultur mereka juga ya. Belajar kultur mereka, terus segala macem lah. Sampai syuting tuh 2 bulan, kelar syuting tuh 2 bulanan. Udah film diputerin, dan ternyata filmnya itu emang awalnya juga dibilang ini film festival gitu. Ini bakalan di festival di luar negeri gitu. Jadi beban gak sih Boa saat kan kadang ada film yang kayak ya udah syuting dulu aja baru dikasih tahu kayak guys film kita bakal diputar gitu. Tapi kamu tuh udah tahu kalau film ini tuh akan diputar di luar tuh, kamu jadi beban gak sih? Boa malah kayak pede. Kayaknya bisa nih gue ke luar negeri nebeng-nebeng gitu. Pengen ikutan jalan-jalan. Jalan-jalan. Emang keluar negeri lo udah pernah kemana aja sebelum Yuni? Enggak, belum pernah. Sumpah. Naik mobil aja muntah. Serius. Boa itu Beneran, sumpah beneran. Boa tuh kalau naik mobil pasti muntah. Kalau nggak mau muntah, Boa harus ngantongin minyak putih, press care segala macam, diolesin semua badan. Terus Boa tidur. Enggak dong, kamu jadi skincare, bukan press care. Ya Allah, lucu terus, capek gua. Ya Allah, Boa kamu berapa sih sekarang? Umur 22. Tapi Bo, jadi hitungannya unit film pertama kamu? Enggak, film kedua. Tapi sombong banget. Enggak, maksudnya film pertama yang Boanya banyak. Iya. Soalnya film sebelumnya di film Partikelir. Iya. Enggak ekstra sih, ada dialog cuman bentaran dong. Kayak kalau misalnya dialog itu kakak enggak sengaja nih bersin, dialog Boa hilang. Habis udah enggak ada lagi. Karena bentaran banget. Saking bentarnya tuh dialog ya. Saking bentar dong, nyari ojek doang. Ojek mana? Gitu doang. Buat tar dulu gue pengen kentut. Aduh, jadi podcast komedi deh ya. Sorry. Ini punya Kominfo tahu. Iya benar. Kan kemasannya harus gini Kominfo biar bermuda ya kan. Segitiga nggak tuh? Segitiga bermuda. Ya kan? Seperti tepung juga ya. Udah. Sekarang gak lucu nih. Tuh kan ya kalau punchline diulang-ulang tuh jadi gak lucu. Ini tuh kurang paham. Udah rule of 3 ya, jangan ditambah lagi. Rule of 3 jangan ditambah lagi gitu. Oke.
Nah Boa tuh ternyata ini adalah film keduanya Boa. Berarti kan Boa tuh bisa kayak melevel up ya. Dari yang tadinya stand up comedian, main film, jadi aktris. Udah gitu dialognya makin banyak di Uni. Iya, alhamdulillah. Kamu termasuk yang memanfaatkan sosial media sebagai tools kamu gak sih untuk kayak jadi portofolio buat nanti mungkin orang-orang bisa lihat. Kayak aku tuh ngeliat tuh Boa tuh ngupload poster Uni tuh kayak akhirnya ngupload poster ini tuh kayak ada seneng-senengnya juga dari captionnya. Iya sih, seneng banget gitu. Nah emang Boa gunain sosial media buat promosi kan, apalagi Instagram gitu. Nah kayak konten-konten juga Boa uploadnya di Instagram. Terus dari Instagram juga Boa dapet duit, ya alhamdulillah. Terus bisa apa tuh endorse? Iya, endorse Scarlett. Nggak boleh sebut ya. Aku juga kita semua endorse itu. Iya, kita semua dapat kok. Iya, alhamdulillah. Terus kayak cuman paling kasihan dia endorse gua aja. Gak ada bukti konkretnya gitu setelah penggunaan. Nggak kan jadi cerah, bukan jadi putih. Iya, di lo jadi cerah, di gua mah abu-abu. Lanjut. Terus kayak endorse-endorsean masuk terus juga kayak portofolio juga, kayak orang mau kayak ngundang stand up terus profil Instagram Boa gitu. Terus juga bisa jadi bahan pamer, maksudnya kayak Boa udah ngelakuin stand up di sini terus udah kemana gitu. Jadi alhamdulillah dari Instagram bisa dapat duit juga. Setuju gitu. sih, ladang cuan ya. Ladang cuan, betul. Jadi kadang kalau ada orang yang ngatain misalnya orang fitnya kenapa sih dipikirin banget atau terlalu show off, itu tuh jadi pundi-pundi loh. Iya, bener. $1 billion you get from that. Yes. Wow. Yes, benar. You understand? Yes, I'm and forget and literally and beautiful. Oh gitu. yes, Nah, pokoknya exactly. I can get that. Iya, benar. Yes, benar. Tapi ya, kalau kita ngebahas tentang penggunaan sosial media, karena kalau bener yang Indi bilang, sosial media Indi, sosial media aku, dan sosial media Boa itu pasti akan berbeda looks-nya. Berbeza. Iya kan? Karena kita juga ingin menonjolkan hal-hal yang berbeda. Mungkin kalau di Indi banyak foto beauty-nya, di aku lebih banyak makanan misalkan, terus di Boa lebih banyak video-video saat Boa stand up. Karena kan itu memang mau nunjukin sesuatu yang berbeda dari tiap orang gitu kan. Nah tapi kalau dari betul, unique selling point. Produk apa point? Produk sayang. Oh produk. Nah, berdebat Sorry enggak tadi kurang ini aja, kurang briefing. Kalau ada yang lebih tahu iya boleh komen di bawah, takutnya kita juga salah ya guys. Iya. Nah kalau misalkan dari Boa sendiri, apa sih tipsnya seorang Boa sebagai stand up comedian yang sekarang juga sudah menjadi artis, penggunaan sosial media yang baik menurut Boa Sartika itu seperti apa? Kalau menurut Boa ya, menurut Boa tuh sebagai stand up comedian gitu, Boa nggunain sosial media tuh buat ngupload konten-konten, kadang konten lucu, karena kadang konten lucu tuh berpengaruh buat hidup orang. Kayak pernah ada orang yang kayak merasa konten lu tuh menghibur, bikin gua nggak jadi bunuh diri gitu. Iya, aku pernah denger itu tuh. Iya, kayak ternyata sepengaruh itu hiburan tuh buat orang-orang di luar sana yang ngerasa hidupnya stres apa gitu. Terus juga kalau apalagi kan sebagai public figure lah ya yang udah dilihat nih gitu, jangan sering upload yang tidak senonoh, maksudnya kayak terlalu menonjolkan kehidupan banget juga kalau menurut Boa ya. Cuman kadang sih Boa juga dulu share kesedihan sih. Biar ada oversharing juga. Iya, terlalu oversharing gitu. Misalnya kayak lagi sedih langsung upload. Kalau sekarang sih udah mulai Boa handle, Boa saring gitu. Paling kayak yang happy-happynya aja gitu. Mungkin kalau mau yang sedihnya jadiin karya, jadi materi stand up. Gitu jadiin materi stand up juga. Jadiin di Twitter. Boa sering thread. Thread di Twitter. Enggak sih, Boa nggak bisa bikin thread. repot. Iya, repot banget. Banyak yang harus di ini repot. Kayak mau bikin skripsi. Iya, repot banget. Banyak cara-caranya. Nah, Inang baru. Kan? Ya Allah. Ini baru loh kamu langsung pertama yang ini ada penunggu Boa sih yang coy. Tapi kalau kita ngebahas tadi yang Boa bilang nih ya tentang pengguna konten yang disaring, jadi biar lebih aman yang naik di sosial media. Sekarang kan yang paling banyak terjadi adalah konten-konten dari stand up comedian tuh yang agak nyerempet jurang. Betul, komedi pinggir jurang. Komedi pinggir jurang ya kan, yang kayak tiba-tiba nyerempet pemerintahan atau nyerempet ke masalah-masalah unsur agama gitu. Nah kalau dari Boa sendiri pernah gak sih ada momen-momen yang kayak wah ini hampir mending jangan diupload gitu? Alhamdulillah sih Boa sejauh ini Boa tuh belum mau
buat nerima yang ke arah sana ya. Karena Boa tipe orang yang panikan gitu. Kalau misalnya ntar diserang orang gimana. Takutnya gak bisa handle-nya juga ya. Jadi Boa kayak kalaupun bikin materi mendingan dari diri Boa atau dari sekitar Boa, bukan yang nempet pemerintah atau agama. Karena Boa kurang berani aja gitu. Karena sebenarnya itu juga ada genrenya sendiri ya. Di stand up tuh ada yang kayak gitu, berani ke pemerintah, berani kemana gitu ya. Iya Kak, soalnya Boa gak punya backingan. Gak ada kenalan ordal. Oh gak punya backingan. Adanya baking soda. Ya ampun ngembang itu. Iya, jadi ngembang jadi kue. Kue. Tepuk tangan buat Boa Sartika. Ya ampun seru banget. Terima kasih Boa ya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga terinspirasi kayak Boa, punya karya dulu mungkin jadi stand up comedian atau karya kamu yang lain deh. Habis itu jangan lupa untuk gunakan sosial medianya untuk jadi platform untuk senjata kamu. Bener. Betul. Berdagang. Betul. Sama pesan dari Boa, ingat kalau nggak punya backingan jangan aneh-aneh. Iya, jangan aneh-aneh. Jadi aman aja. Komedi aman aja, jangan di pinggir jurang. Ya. Boa makasih ya udah datang Thank you Boa. Seru juga. banget obrolannya. Ditunggu nanti film-film lainnya juga ya. Betul. Iya. Bener ditonton ya. Ditonton aku. Iya. Nontonnya jangan di Telegram ya. Sembarangan. Itu mah kamu, gua aja mau enggak. Gua mau datang ke bioskop. Telegram aku isinya buat Bitcoin dan kripto. Wow, webinar kripto. Circle-nya isinya daging semua ya. Iya. Ya ini lihat nih. Lihat kepala pundak lutut kaki. Daging semua. Ya. Betul ya. Terima kasih kalau gitu teman-teman, kita ketemu di episode berikutnya dan jangan lupa juga untuk cek-cek video yang lain. Betul. Kalau gitu gue Indi Arisa, Gue Satya Yozi. dan juga Boa Sartika. kami pamit dulu. Bye. Bye. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital.